Baik, halo guys, kita berjumpa lagi dalam channel Wadi Muhammad Mahmud. Kali ini kita akan bercerita atau mendiskusikan terkait tentang bagaimana sih strategi realistis untuk meningkatkan indeksasi Silta maupun juga Scholar. Nah, tentunya kita pernah tahu bahwa yang namanya Silta itu merupakan semacam indeksasi yang dimiliki oleh Indonesia, begitu juga dengan Google Scholar yang memang perusahaan asing yang mengindeksasi setiap artikel kita. Cinta dan Google Scholar merupakan indeksasi standar yang harus dimiliki oleh setiap dosen untuk melihat kualitas dan mengembangkan kompetensi dia dalam riset publikasi seperti itu. Jadi kenapa ini penting? Jadi memang melalui akun Cinta maupun Google Scholar itu menjadi semacam personal branding buat kita agar bisa ditahu keahlian dan kepakaran kita itu di bidang apa seperti itu. Nah, tentunya kan di Cinta maupun Google Scholar itu biasanya memiliki semacam bidang pakar kita yang kita tulis gitu ya. Saya sendiri itu bidangnya kebijakan luar negeri, diplomasi dan negosiasi serta kenyamanan maritim. Nah, tulisan-tulisan saya berupaya keras untuk berhubungan dengan tiga topik tersebut atau tiga bidang tersebut, sehingga saya itu bisa dikatakan mampu ya mendesain artikel yang tidak melenceng dari bidang tersebut, sehingga mahasiswa pun yang ingin mengikuti riset-riset saya itu selalu berhubungan dengan tiga bidang tersebut dan tidak akan bergantian, artinya tidak akan bergeser kepada topik-topik lain yang memang secara spesifik saya tidak kuasai. Oleh sebab itu, memiliki akun Cinta dan akun Google Scholars itu sangat penting buat kita agar mampu mendapatkan kualitas terbaik dari indeksasi. Dan perlu ditahu juga saat ini perlu ditahu bahwa penghitungan atau seseorang dosen yang mengajukan riset-riset ilmiah itu selalu menanyakan indeksasi Cintanya sampai di mana. Gitu ya. Begitu juga dengan Google Scholar. Oleh sebab itu, kita harus memiliki strategi yang realistis agar bisa mendapatkan indeks Cinta dan indeks Google Scholar itu yang terkualifikasi dan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh pemberi riset gitu ya, pemberi atau donor riset seperti itu, seperti Kemendikbud atau riset grant lainnya. Dan perlu ditahu juga kalau kami di UPN indeksasi ini memiliki insentif juga. Jadi indeksasi sampai Cinta itu maupun Google Scholar itu indeksasi misalkan indeksnya 5 itu menjadi standarisasi apakah seorang dosen itu mendapatkan insentif dari indeksasi tersebut. Nah, kita mau mengecek dan simulasi bagaimana sih meningkatkannya. Nah, kita tahu bahwa ada 4 hal ini yang barangkali perlu saya sampaikan sebagai masukan kepada teman-teman dosen agar bisa memanfaatkan strategi ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan kualitas dan indeksasi Cintanya. Yang pertama adalah tentunya kita harus memiliki
semacam artikel unggulan. Artikel unggulan ini itu bisa saja artikel yang memang terindeks atau terpublikasi di indeksasi Sinta ataupun terindeks di Scopus atau WOS gitu ya. Sehingga ketika orang mau melakukan citasi, ketika orang mau melakukan kutipan, itu biasanya juga mempertimbangkan yang namanya jurnal tersebut itu dipublikasikan di mana. Oleh sebab itu, artikel unggulan kita baik diterbitkan oleh siapa maupun bidang apa yang kita tulis itu juga menjadi penting buat kita sebagai bagian dari kualitas keunggulan dari artikel yang kita tulis. Yang kedua, tentunya kita harus memiliki semacam relasi dan koneksi, gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagai seorang penulis, sebagai seorang peneliti, tentunya kita harus memiliki mitra, gitu ya. Mitra ini itu bisa kita jadikan relasi, kita bisa jadikan kolaborasi sehingga baik mahasiswa mereka atau mahasiswa yang mereka tempat mengajar di tempat lain atau bahkan dosen-dosen mitra itu bisa barangkali kalau relevan dan terkoneksi dengan artikel dan publikasi yang kita gunakan, itu bisa saja mereka melakukan citasi atau memberikan citasinya kepada kita. Dan ini sangat penting, makanya kita perlu melakukan relasi dan kolaborasi serta koneksi dengan artikel lain maupun peneliti lain. Dan perlu ditahu juga bahwa ketika kita mau melakukan semacam relasi dan koneksi dengan orang lain, ini bisa dilakukan melalui media sosial saat ini. Kita bisa share publikasi kita di media sosial seperti WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook, Twitter, sehingga orang lain bisa membaca, bisa mensitasi, dan citasi itu merupakan bentuk penghargaan orang lain kepada kita tentang desain yang kita buat. Yang ketiga, penting kiranya juga kita memiliki bidang kepakaran yang kita geluti gitu ya. Jadi jangan jadi orang yang memiliki keahlian di berbagai bidang, karena tidak sepatutnya orang memiliki keahlian yang banyak sekali. Baiknya memiliki bidang keahlian itu 1, 2, atau 3 saja misalnya, itu akan lebih baik. Karena semakin spesifik bidang keahlian yang kita miliki, maka akan semakin bagus potensi untuk menulis, potensi untuk meneliti, semakin spesifik juga bagian kita dan akan menciptakan keahlian kita yang lebih familiar, dan ini akan menjadi personal branding juga buat kita. Dan tentunya ini akan sangat penting karena dari branding tersebut kita juga akan mendapatkan ya namanya poin dan juga mendapatkan poin tentunya. Dan terakhir adalah setiap dosen atau mahasiswa itu harus memiliki target tulisan berapa atau memiliki penelitian berapa dalam setiap semester. Dan ini harus didesain dan ini harus disusun dengan baik. Kalau tidak disusun dengan baik, maka akan sangat sulit buat kita untuk menghasilkan strategi poin pertama, poin kedua, maupun poin ketiga. Oleh sebab itu, kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, peneliti harus memiliki desain-desain strategis agar bisa melahirkan semacam kajian-kajian yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan institusi. Seperti itu. Kemudian perlu kita tahu juga bahwa ada beberapa hal ini yang perlu dipahami secara simulasi. Ketika kita bicara Sinta, kita bicara Google Scholars, maupun kita bicara tentang indeksasi lain maupun Scopus, gitu ya. Nah, ada beberapa hal ini yang perlu dipahami oleh teman-teman dosen maupun mahasiswa. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa setiap satu kali artikel kita yang disitasi di Google Scholars ya, itu memiliki nilai 0,5. Itu perlu ditahu. Jadi semakin banyak citasi yang kita miliki, itu akan diakumulasi di
dikali dengan 0,5. Nah, itu menjadi nilai Sinta. Seperti itu. Yang kedua, setiap yang terindeks artikel itu yang terindeks citasi Sinta, ya, terindeks Sinta maupun Scopus, itu akan memiliki nilai akumulasi tertentu. Misalkan Scopus Q1, Q2 nilainya 40, Sinta 1, Sinta 2 nilainya 3, nilainya 25 gitu ya. Begitu juga seterusnya. Jadi akumulasi ini itu akan membuat nilai indeksasi kita semakin meningkat. Gitu ya. Yang ketiga, sebenarnya ini ketika kita menulis itu tidak memiliki pengaruh terhadap nilai tadi. Jadi kita mau posisi penulis kedua maupun ketiga, harusnya dia tidak memiliki pengaruh karena yang terhitung itu adalah nilai akreditasinya, bukan nilai penulis. Gitu ya. Terkecuali ini mungkin dilakukan kepada bidang-bidang lain, misalnya BKD atau mau mengurus pangkatan, itu berbeda. Seperti itu. Yang keempat, setiap artikel yang disitasi dengan jumlah 10, maka itu merupakan bagian dari indeksasi H10 ya. H10 artinya kalau kita sudah memiliki artikel yang memiliki citasi sebanyak 10, maka nilai indeksasi H10-nya itu adalah 1. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya artikel, 2 artikel yang indeksasinya 20, yang 2 artikel yang berbeda, maka indeksasi H10-nya itu menjadi 2. Jadi ini berbeda. Yang terakhir, yang kelima, yaitu setiap satu kali citasi yang ada di indeks Google Scholar akan terakumulasi terhadap indeks kita. Misalnya nih, kita punya 5 artikel gitu ya, maka setiap artikel pertama itu harus minimal memiliki satu citasi. Dengan demikian kita memiliki H indeks 1. Artikel kedua itu minimal memiliki citasi minimal 2. Artinya bahwa H indeks kita 2. Gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi semakin banyak artikel kita, maka semakin banyak indeksasi kita. Jadi antara citasi dan akumulasi serta banyaknya artikel yang kita miliki, termasuk H-index, itu akan berpengaruh terhadap satu sama lain. Jadi semuanya akan saling bersinergi, akan saling berkolaborasi, akan terkoneksi, karena akan menentukan variabel-variabelnya dalam menentukan posisi kita itu nilainya sampai di poin berapa. Nah, saya ingin coba simulasikan ini menjadi salah satu bagian dari pengetahuan terkait tentang indeksasi Sinta ini. Coba kita simulasikan agar kita bisa melihat secara langsung bagaimana sih proses perhitungannya. Seperti ini, ya. Seperti ini, misalkan, ya. Kita lihat dulu. Nah, kita coba masuk. Ya, kita coba masuk. Nah, saya mau coba salah satu jurnal kita untuk menghitung indeksasinya. Sekaligus memberikan tips. Kita coba dengan jurnal jurnal Mandala. Nah, kita lihat. Nah, jurnal Mandala ini kan sudah terakreditasi Sinta 5, gitu ya. Maka dia terindeksasi Sinta, Garuda, Google Scholar, dan Dimension. Nah, kita mau tahu nih bagaimana caranya agar jurnal ini itu indeksasinya bisa naik atau bisa berakumulasi terhadap nilai Sintanya juga nanti, ya. Posisi strategisnya seperti apa. Nah, kita klik yang di sini, Google Scholar. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jumlah citasi yang ada di Google Scholars yaitu
jumlahnya 37 ya, dengan H indeks 3 dan H10 indeks 1. Nah, dari mana kita memperoleh angka 37? Angka 37 itu diperoleh dari semua citasi yang dimiliki oleh jurnal ini dari tahun 2018 sampai tahun 2019 gitu ya. Jadi semua artikel yang sudah tersitasi itu akan diakumulasi menjadi satu citasi khusus gitu ya, dengan akumulasi 37. Nah, dari mana menghitung namanya H indeks 3 gitu ya. H indeks 3 ini. Nah, H indeks 3 itu dihitung dari jumlah artikel yang dimiliki oleh jurnal Mandala seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa 3? Karena berarti artikel keempat itu baru sampai pada posisi ketiga. Artinya artikel 1 sampai ketiga itu sudah melebihi posisi 3 atau nilai citasinya sudah melebihi 3. Contohnya begini. Jadi setiap artikel nomor 1, yang nomor 1 di sini itu minimal citasinya 1, tetapi kan di sini sudah 13. 13 artinya sudah melebihi angka minimal gitu ya. Artikel kedua harusnya itu angka minimalnya 2 gitu ya. Nah, seandainya di sini 2, maka di sini menjadi 2 indeks indeksnya gitu ya. Nah, karena di sini sudah melebihi 2, maka di sini berubah juga jadi bukan 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini artikel ketiga angka minimalnya harus 3 citasinya. Tetapi di sini ternyata citasinya melebihi angka 3 gitu ya. Artinya bahwa angka 3 di sini sudah akumulasi tetap tuh buat jurnal Mandala. Nah, harusnya pada artikel yang ketiga atau keempat ini ya, keempat dan kelima itu harusnya minimal di sini itu citasinya 4 agar di sini itu berubah jadi indeksnya 4 seperti itu. Nah, untuk ya, merubah hal tersebut, maka jurnal Mandala harus dipopulerkan 2 artikel ini, yang ini ya dan yang ini, agar mau merubah dari indeksasi 3 menjadi 4. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang mau melihat jurnal Mandala upayakan bisa mensitasi artikel ini atau artikel ini sehingga dapat berubah artikel ini menjadi simpannya menjadi indeks 4. Atau boleh yang ini bisa mensitasi 2 artikel yang ini dengan 2 jumlah citasi. Artinya ini akan naik ke atas menjadi 4. Sehingga yang 3 ini akan bergeser ke bawah. Jadi seperti itu cara hitungnya. Nah, dari mana angka 1? Ya, angka 1 itu didapatkan dari 1 kali 10. Artinya bahwa di jurnal Mandala itu baru hanya ada 1 artikel yang tersitasi lebih dari atau minimal 10 ya. Tetapi di sini sudah melebihi 10, maka di sini indeksasinya 10. Indeksasinya 1. Nah, kalaupun mau berubah di sini menjadi indeksasinya indeksnya 2 ya, maka di sini itu harus tambah 4 citasi lagi. Begitu juga yang ini, itu harus tambah lagi 5 citasi. Jadi begitu cara hitungnya. Nah, akumulasi citasi ini, setiap citasi ini itu akan diakumulasi menjadi nilai sinta. Dan setiap citasi itu akan berkoneksi dengan sinta dan tentunya dia akan dihitung 0,5 per 1 citasi. Kita lihat di sini, kita itu cek kembali ya. Nah, kita lihat di jurnal Mandalanya di simpannya gitu ya. Kita lihat di simpannya. Nah, lihat di sini maka indeksasinya sama 3, kemudian H indeksnya
tiga gitu ya. Jadi kesamaan ini itu merupakan bagian dari korelasi dengan apa yang ada di Google Scholar Study. Nah, karena memang yang namanya jurnal itu tidak memiliki semacam nilai ya, nilai seperti akun Google pribadi ya, Sinta pribadi, maka dia itu tidak bisa kita lihat akumulasi pribadinya atau nilai indeks saksi Sintanya. Dia hanya terhitung seperti ini. Nah, coba kita lihat misalkan punya saya gitu ya, sehingga kita bisa memiliki strategi menghitung bagaimana sih meningkatkan indeksasi Sinta. Nah, ini punya saya jumlahnya 276, 75 gitu ya. Dari mana mendapatkan ini? Nah, tentunya teman-teman selalu berpikir bahwa yang namanya menulis itu harus terindeks Scopus. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya Scopus itu kan terhitamnya lama, sehingga kita tidak memiliki jangka waktu untuk meningkatkan kualifikasi dan kuantitas dari nilai ini, gitu ya. Kalau menurut saya, yang paling mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai ini itu dengan menulis yang Sinta, gitu ya. Contohnya di sini kita klik. Nah, di sini kan sudah terhitung, ya. Percuma kalau kita nulis angka di Scopus dengan bayaran tertentu 30 jutaan ya, tetapi kita hanya nulis satu kali gitu ya, Scopus dengan bayaran luar biasa. Nah, itu akan lebih baik ya. Itu akan lebih baik kalau misalkan ya, kita hanya menulis di Sinta 3 maupun Sinta 4, artinya nilainya sama. Jadi setiap dosen, setiap peneliti harusnya basis perhitungannya itu di sini, teman-teman. Jadi nggak usah minder lah yang tentang Sinta, karena nilainya itu percuma kalau misalnya kita tim 2, tim 1, tapi bayar puluhan juta. Sementara Sinta nggak sebanyak itu. Padahal kalau kita nulis saja Sinta 1 dan Sinta 2 saja, itu sudah nilainya akumulasinya 50. Jadi bahkan lebih tinggi daripada tim 2 kalau diakumulasi. Nah, inilah pentingnya kita mencari strategi-strategi yang realistis agar mendapatkan nilai akumulasi yang baik. Nah, kita sudah bisa lihat di sini, Sinta 5 berapa, Sinta 6 berapa, Sinta 4 berapa. Jadi, kita menulis di Sinta 3 pun dan Sinta 4, itu nilainya sama. Kita menulis di Sinta 2 dan Sinta 1, itu nilainya sama. Kita nulis di Sinta 5 dan Sinta 6, itu nilai akumulasinya sama. Jadi, sama aja gitu ya. Karena sistem ini terakumulasi dan sistem ini terkoneksi gitu ya. Sama juga kalau kita menulis di publikasi yang non Q, tetapi kita publikasi di Q4, itu sama aja. Nilainya tetap 30. Jadi ini menurut saya realistis daripada kita ngeluarin uang untuk kualifikasi, indeksasi yang luar biasa, apalagi kita biasanya kan kewalahan untuk secara finansial. Untuk itu barangkali pilihan indeksasi Sinta bisa menjadi strategi realistis agar meningkatkan nilai Sinta ini menjadi sesuatu yang meningkatkan kualifikasi kita. Ya. Dan tentunya ini akan sangat baik dan tentunya akan sangat luar biasa jika kita mampu mengindeksasi ini dengan kualifikasi yang baik seperti itu. Nah, itu barangkali beberapa hal dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan pengalaman, dapat memberikan pengetahuan buat kita semua, sehingga dapat terus meningkatkan kualifikasi dan kuantitas dari bagaimana cara kita meningkatkan Sinta maupun tugas.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, sehingga dapat mendukung channel ini.